Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3, kelompok 3 akan membahas tentang sekolah AMS. Saya Wina Nur Inayah. Saya Siva Nur Haibah. Kami berdua mewakili kelompok saya akan mengulas tentang sekolah AMS. Ahliman Middle Bar School atau disingkat menjadi AMS adalah tingkat pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda dengan masa studi 3 tahun yang menerima lulusan dari Milo. Milo itu SMP pada zaman Hindia Belanda. Jalur pendidikan bagi orang Belanda dan Eropa di Hindia Belanda adalah ILS lalu dilanjutkan ke HBS. Sedangkan untuk jalur pendidikan bagi orang Belanda dapat dimasuki juga oleh orang Bumi Putra dan Tionghoa terpilih. Untuk pribumi yang kebanyakan bukan ningrat, jalur pendidikannya adalah HIS, Milo, lalu dilanjutkan ke AMS. Untuk memberikan akses yang lebih baik kepada kaum pribumi, akhirnya dibuatlah sebuah jalur pendidikan menengah yang baru di Hindia Belanda. Pada tahun 1916, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerima usul dari sebuah komisi tentang pendidikan Ahliman Middle School atau AMS. Pada jalur pendidikan menengah ini ditempuh selama 6 tahun dalam 2 bagian. Bagian pertamanya disebut dengan Milo dan bagian keduanya disebut dengan PHMS. Sekolah AMS di Yogyakarta didirikan pada tahun 1919 yang bertepatan di Kota Baru yang saat ini menjadi SMAN 3 Yogyakarta. AMS menggunakan pengantar bahasa Belanda dan pada tahun 1930 sekolah-sekolah AMS hanya ada di beberapa ibu kota provinsi Hindia Belanda yaitu Medan, Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar. Ada juga di Yogyakarta, Surakarta, dan beberapa kota lainnya. Selain itu ada AMS swasta yang dipersamakan dengan negeri. Banyak orang tua murid yang menyekolahkan anaknya ke AMS karena dengan harapan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya ke THS di Bandung atau yang saat ini dikenal dengan ITB. Melalui AMS berarti harus menyelesaikan Milo terlebih dahulu yang tersebar hampir di semua provinsi yang hanya berjumlah 8. Sedangkan melalui HBS hanya ada di Surabaya, Semarang, Jakarta, Bandung, dan Medan. Sistem pendidikan sekolah AMS yaitu kurikulumnya. Kurikulum di sekolah AMS terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian A yang mengutamakan pelajaran sastra dan sejarah dan bagian B yang mengutamakan matematika dan fisika. Untuk mencegah perkembangan yang berat sebelah, maka bagian A ditambahkan pula mata pelajaran matematika dan fisika, serta bagian B ditambahkan pula pelajaran sastra dan sejarah. Untuk kurikulum mata pelajaran yang umum yang harus dipelajari oleh siswanya yaitu pelajaran bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Inggris, matematika, sejarah, geografi, zoologi, botani, dan undang-undang negara. Tiap bagian AMS mempunyai mata pelajaran khusus yang sesuai dengan minatnya. Yang kedua, biaya sekolah yang harus dibayarkan untuk masuk AMS itu sebesar 260 gulden antilen atau setara dengan 2.137.112,42 rupiah per tahunnya. Yang ketiga, guru AMS. Pada waktu itu, guru AMS berpendidikan tinggi dari RHS, THS, GHS maupun LHS. Sehingga misalnya guru aljabar menyandang gelar insinyur, guru sejarah menyandang gelar master, guru botani menyandang gelar dokter, dan lain sebagainya. Jumlah guru yang mengajar di AMS berjumlah 13 orang. Semua guru yang mengajar di AMS berasal dari golongan Eropa, tidak ada golongan pribumi maupun golongan Asia lainnya. Pada tahun 1925 tercatat ada 145 murid yang bersekolah di AMS Yogyakarta. Jumlah tersebut terbagi menjadi 38 golongan Eropa dan 107 murid yang berasal dari golongan lainnya yang seperti Bumi Putra dan golongan Asia lainnya. Dampak adanya sekolah AMS dilihat dari perkembangan sosial yang mencolok seperti munculnya golongan-golongan terpelajar, masyarakat pribumi yang dapat membaca dan menulis sehingga mereka dapat bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda dan mereka dapat melihat perkembangan dunia luar. Pendidikan formal menimbulkan sikap baru yang mencakup disiplin sosial, pemikiran rasional, gaya hidup menurut waktu, dan lain sebagainya.
Tidak hanya masyarakat pribumi yang mengalami perubahan, masyarakat Eropa pun mengalami perubahan. Mereka merasa tertarik dengan gaya pribumi sehingga gaya pakaian pribumi sering dipakai saat hari-hari biasa maupun saat sekolah. Dan yang terakhir, terjadinya akulturasi Eropa dengan Hindia Belanda dalam memperkaya khasanah budaya masing-masing. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.